dipersembahkan oleh, Permata Bank Syariah, didukung oleh Ya, Bu Yayu, saya lihat ada papan yang sudah dipasang di panggung ini, judulnya Simulasi Kesadaran Berkonstitusi. Iya. Nah, ini adalah produk kreatif yang Anda ciptakan ya. Iya. Boleh tahu, ini apa ini? Simulasi Kesadaran Berkonstitusi. Ya. Simulasi kesadaran berkonstitusi ini sebenarnya suatu media. Jadi sebenarnya yang kita gunakan itu adalah metode. Jadi teknik klarifikasi nilai atau VCT dengan media simulasi kesadaran berkonstitusi. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai agar anak-anak itu menemukan nilai-nilai mana yang sesuai dengan mereka, kita mainkan di sana. Konstitusi itu adalah landasan konstitusional di negara kita setelah Pancasila. Dan itu sangat penting karena dia adalah melandasi segalanya. Peraturan perundangan di bawahnya dalam arti. Ketika anak atau siapapun belum memahami isi dari konstitusi tersebut, apalagi belum tahu bagaimana cara mengimplementasikannya, maka ya seperti saat ini masih belum Amburadul ya? amburadul. Karena jangankan untuk mengimplementasikan, untuk hafal saja belum. Maknanya apalagi. Jadi gitu. apa manfaatnya? Manfaatnya. Belajar apa? Ilmu Anda pendidikan kewarganegaraan. Iya. Boleh saya tahu, ini kan kayaknya pelajaran yang kurang gaul ini ya. Iya. Iya, apalagi di SMK. Nah, apalagi di SMK. Iya. Apa manfaatnya belajar pendidikan kewarganegaraan ini? Iya, jadi SMK itu kan ada 3 rumpun mata pelajaran. Ada produktif, adaptif, dan normatif. Yang paling top itu adalah produktif karena SMK, kemudian adaptif karena untuk kemudian normatif. Padahal mereka kadang tidak menyadari tanpa didasari dengan akhlak atau moral, dengan rasa nasionalisme, mereka akan menjadi robot-robot yang tidak bermoral, tidak berakhlak. Makanya saya berusaha memberikan apa yang saya miliki, di samping mereka cerdas, mereka terampil, tetapi mereka juga mempunyai civic skill dan civic disposition yang itu sangat bermanfaat ketika mereka sudah bekerja nanti. Apalagi kalau mereka jadi pejabat ya. Ya, karena harus. banyak orang yang pintar tapi tidak bermoral. Nah, pintar Korupsi tidak merajalela. bermoral itu lebih berbahaya daripada kurang pintar tetapi moralnya bagus. Ya, memang guru, Iya. guru pendidikan kewarganegaraan ini ya. Nah, untuk memainkan atau mempraktekkan simulasi ini harus ada berapa banyak orang atau berapa regu atau? Kalau yang dipraktekkan di sekolah kami itu ada 1 orang fasilitator itu yang fungsi utamanya semacam moderator. Jadi dia nanti yang mengatur semua jalannya simulasi itu. Kemudian ada narasumber yang nanti akan memberi solusi yang terakhir sebelum guru. Kemudian ada notulisnya, kemudian ada 4 pemain. Kemudian penontonnya kita bagi menjadi 3, ada nusa, bangsa, bahasa, begitu. Nah nanti mereka bisa saling berdebat, beradu argumentasi di situ, kemudian disimpulkan oleh narasumber. Guru di sini fungsinya hanya mengamati saja, jadi anak itu kooperatifnya seperti ini, kemampuannya seperti ini, kemudian pemahamannya terhadap materi seperti ini. Kita hanya seperti semuanya siswa. Bagaimana kalau kita praktekkan di sini? Oke. Secara sederhana tentu, karena kalau perdebatan bisa sehari semalam itu ya. Oke, coba kita lihat. Iya. Silakan. Ini simulasi kesadaran berkonstitusi. Jadi papan ini menunjukkan apa? Di sini nanti ada 1 sampai dengan 37. Ini menunjukkan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian di sini pasalnya 37 ya? Iya, pasalnya 37 ada 194 ayat. Ya, jadi kemudian di sini ada sanksi. Jadi nanti ini ada namanya kartu penentu langkah ya. Jadi nanti mengambil dari sini dapat nomor berapa. Kemudian kita ambilkan di sini kartu masalahnya. Kita bacakan masalahnya apa. Kita panggil 1 penonton di sini. Iya. Mas, coba maju ya. Iya, supaya silahkan. ngambil ya. Iya. Oke. Silahkan Baik, ambil. kartu penentu langkah ambil terus. Iya. Nomor berapa? Nomor
Nomor 27 terus? ditempel di 27. Oh, ya. tempel di sini ya. Iya. Baik. Kemudian Jadi kita bacakan masalah yang ada di nomor 27 ini apa gitu. oke, masalahnya apa? Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Bagaimana implementasinya? Mau dijawab sendiri atau langsung dilempar ke penonton? Jawab Oke, sendiri dulu silahkan. dong. Menurut saya hidup itu udah layak gitu Pak. Kenapa sebut layak? Karena kan kita sekolah ya. Sekolah kan dari ibu sendiri kan ngajarin kita dari kecil, TK, SD, SMP, SMA gitu. Lalu kan ada yang kuliah, ada yang enggak, ada yang kerja, ada yang kuliah juga gitu. Kayak saya kan ya kuliah ya kerja juga gitu. Ya makanya biar pengen hidup layak ya kuliah juga ya kerja juga gitu. Itu pandangan dia. Kalau saya punya atau orang lain punya pandangan yang berbeda, Enggak masalah. nggak masalah. Nggak masalah. Nah, terus boleh kita lempar? Boleh. Oke, Barangkali siapa? dari penonton ada yang... Coba penonton. Oh, ada mic-nya Assalamualaikum sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Menurut saya dari implementasi tersebut kurang sesuai karena masih banyak pekerjaan guru yang gajinya di bawah rata-rata. Contohnya aja guru tidak tetap. Mereka menghidupi dirinya sendiri aja masih kurang, apalagi untuk menghidupi orang lain. Terima kasih. Baik, jadi Baik. ada yang sudah layak, ada yang mengatakan belum layak. Nah, kalau terjadi perbedaan pandang seperti ini, Kalau terjadi perbedaan pandangan seperti ini, kita sampai kita mencapai titik jenuh, kemudian ketika sudah mencapai titik jenuh, dikembalikan kepada fasilitator. jadi Sudah- boleh berdebat, Boleh, mau berdebat sampai- kemudian kalau nggak ada titik temu, Iya. diambil ke alih oleh fasilitator, kemudian diserahkan kepada narasumber. Jadi ini permainan ya, di Iya. kelas pasti hiruk pikuk rame bisa sekali rame ya. kan pro dan kontra gitu. Jadi fasilitator di sini utamanya ketika mereka semakin memalas kita harus langsung cut. Tapi ketika mereka sudah diam, ya kita harus langsung berinisiatif Itu supaya pakai bisa. teriak-teriak, interupsi ketua, interupsi. Boleh. Oh boleh juga Boleh, ya? tetapi nggak boleh dalam arti ketika akan usul harus ditunjuk dulu baru usul. Jadi tidak boleh boleh semuanya begini sembarangan boleh, ya. tetapi harus ditunjuk dulu. Etikanya begitu, itu Iya. aturan permainan ya. Iya, seperti itu. Saya nggak boleh ngambil apa-apa Oh gitu? boleh, boleh. Ini Bang Andi Saya harus. tempel di mana? Ya nggak tahu dapatnya nomor berapa. Dapatnya nomor Iya. berapa? Silahkan. Hah? Apa ini tiba-tiba kena sanksi? Ibu, maksudnya apa kok saya dikasih ini? Lah, Bu, saya yang hostnya loh. iya, ini sesuai amal dan perbuatannya. Nah, kalau saya ambil sanksi, kena sanksi gini terus apa Nah, yang... sanksi pun nggak bisa, ini juga harus milih. kita pilih? Iya, Ya, saya sanksinya pilih lah. macam-macam. Silahkan Oh, jadi ambil. saya kena sanksi nih? Iya, Padahal saya orang baik dari tadi. silahkan. Saya ambil. Iya, silahkan dibaca. Sanksi 3. Nyanyikan satu lagu daerah dengan riang gembira. Aduh. Nasib. Kenapa saya coba-coba minta tadi ya? Ya udah. Karena saya besar di Papua, maka saya akan menyanyikan satu lagu daerah Papua. Airoye, saniroye, womena, saniroye, duk duk duk. Wona wona biapare ariwanya, biapare ariwanya, ndamatono, duk duk duk. Menarik sekali Bu Yayu ya. Kalau tadi kan karena di acara ini jadi diringkes, Iya. tapi sebenarnya itu Kalau yang perdebatannya terjadi menarik sekali sebenarnya ya. sangat menarik karena mereka bebas, bebas mengekspresikan, bebas berargumentasi begitu. Tapi omong-omong Anda kan bilang ngajar di kelas 10, itu setingkat kelas 1 SMA. Iya. Ini bisa untuk SMP atau SD enggak? Ini mau SMP, mau SD, mau umum, mau DPR juga boleh, Pak. Oh, Bisa ini, iya. Lebih cocok diajarkan di DPR ini. Iya. Kalau ada sekolah lain yang ingin juga menerapkan metode yang Anda ciptakan ini, apa boleh?
Nggak masalah, saya senang sekali. Karena intinya ketika kita berbuat sesuatu itu kan kita mau berbagi. Dan ketika ilmu kita dimanfaatkan oleh orang lain itu suatu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dibeli Jadi dengan Anda apapun. bahagia sekali kalau ada yang mau Menerapkan, metode Anda ini di sekolah-sekolah mereka iya, ya? dengan catatan. Dengan catatan apa? Iya, kalau sama persis tolonglah dikasih sumbernya, gitu. Ya, Kalau mau itu soal hak cipta dimodifikasi, ya. silahkan. Tapi bayar nggak ini? Nggak usah. Nggak usah bayar. Kenapa harus bayar? Ayo mulai hari ini kita fotokopi ya. Terima kasih banyak Bu Yayu ya. Sekali lagi kita mengapresiasi temuan atau metode yang Anda ciptakan ini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan terus dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama generasi muda kita ya. Agar dalam berkonstitusi itu tetap berpegang pada aturan-aturan main. Iya. Ya. Terima kasih. Sama. Iya. Dan berikutnya guru yang ingin saya perkenalkan berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Guru ini menciptakan sebuah peti ajaib. Cuma kita belum tahu apa kegunaan dari peti ajaib yang dia ciptakan ini. Untuk itu, bersabar dikit, kita rehat, ikuti terus Kick Andy.